Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Shalawat besertakan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Muhammad Ali Kufron, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 Fakultas Keguruan, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan, Universitas Garut. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang sejarah dan juga perkembangan dan relevansi ulumul Quran dalam memahami wahyu ilahi. Sebagai umat Islam, kita tidak hanya dituntut untuk membaca Al-Quran, tetapi juga memahami makna yang terkandung di dalamnya secara benar dan mendalam. Oleh karena itu, diperlukan suatu ilmu yang dapat membantu kita dalam memahami Al-Quran, yaitu ulumul Quran. Untuk memulai pembahasan ini, kita akan terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan ulumul Quran. Ulumul Quran secara bahasa terdiri daripada dua unsur kata. Yang pertama ulum dan juga Al-Quran. Ulum itu adalah jama daripada kata mufrad al-ilmu yang artinya pengetahuan, sedangkan Al-Quran itu merujuk pada kitab suci kitab suci umat Islam. Secara istilah, ulumul Quran adalah kumpulan berbagai ilmu yang membahas segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran, mulai dari proses turunnya wahyu, penulisannya, pengumpulannya, hingga cara memahami dan menafsirkannya. Dengan adanya ulumul Quran, kita dapat memahami Al-Quran tidak hanya secara tekstual, tetapi juga kontekstual, sehingga kita dapat terhindar daripada kesalahan dalam memahami ayat-ayat Allah. Hal ini juga ditegaskan dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ayat ini untuk membuktikan kebenaran atau pengakuan Nabi Muhammad SAW bahwa ayat-ayat yang disampaikannya itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril yang diragukan oleh kaum kafir itu, dan pasti kami pula bersama malaikat Jibril dan kaum mukmin yang selalu memelihara keaslian, kesucian dan kekekalannya hingga akhir zaman. Bahwa Allah sendiri yang menurunkan dan menjaga Al-Quran. Penjagaan tersebut tidak hanya dalam bentuk teks, tetapi juga dalam bentuk pemahamannya melalui para ulama. Setelah kita memahami pengertian ulumul Quran, maka langkah selanjutnya adalah kita mengetahui apa saja yang termasuk dalam kajian ulumul Quran itu sendiri. Oleh karena itu, pada slide berikutnya, kita akan membahas tentang ruang lingkup ulumul Quran. Ulumul Quran punya ruang lingkup yang cukup luas. Di dalamnya ada berbagai cabang ilmu yang membantu kita untuk memahami Al-Quran dengan lebih tepat. Misalnya ilmu tafsir untuk menjelaskan makna ayat, asbabun nuzul untuk mengetahui sebab turunnya ayat, dan ilmu kiroat untuk memahami variasi bacaan. Contoh daripada ilmu kiroat ini adalah di dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 4, kiroat Imam Asim, riwayat Imam Hafiz yang umumnya di Indonesia dibaca Malik Yaumiddin, mimnya itu dibaca panjang, sedangkan kiroat Imam Nafi' dan Ibnu Katsir itu dibaca Malik Yaumiddin, seperti di dalam surat An-Nas, Malik Yaumiddin, tidak Malik Yaumiddin. Surat Al-Baqarah ayat 2, surat Al-Baqarah ayat 9, yaitu wa ma yakhda'una illa anfusihim wa ma yash'urun. Nah, wa ma yakhda'una ini menurut Imam Hafiz, wa ma yakhda'una, sedangkan menurut Imam Hamzah dan juga Imam Kisai itu wa ma yukhadi'una. Selain itu, ada juga pembahasan tentang nasikh dan mansukh serta makiyah dan madaniyah. Semua ini saling melengkapi dalam memahami Al-Quran secara menyeluruh. Setelah kita tahu ruang lingkupnya, teman-teman, sekarang kita lihat bagaimana awal mula perkembangan ulumul Quran khususnya pada masa Nabi Muhammad.
Nah, sekarang kita masuk ke awal perkembangan ulumul Quran, yaitu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada masa ini teman-teman, Al-Quran belum dibahas dalam bentuk ilmu seperti sekarang, tapi sebenarnya praktik ulumul Quran itu sudah berlangsung secara langsung. Wahyu diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad sebagaimana Quran surat Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu 'alan nasi wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Nabi Muhammad membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan, dan kami benar-benar menurunkannya secara bertahap. Quran surat Al-Isra ayat 106. Lalu Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika litutsabbita bihi fuadaka wa ratalnahu tartila. Orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil atau berangsur-angsur, perlahan dan juga benar, tidak sekaligus. Tujuannya agar apa? Agar lebih mudah dipahami dan diamalkan oleh para sahabat. Nah, di sini Rasulullah punya peran yang sangat penting, yaitu sebagai penyampai sekaligus penjelas Al-Quran. Jadi, kalau ada ayat yang belum dipahami, para sahabat langsung bertanya kepada beliau. Hal ini juga dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami mengutus mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas atau mukjizat dan kitab-kitab. Kami turunkan az-zikra atau Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan bahwa Nabi bertugas untuk menjelaskan wahyu kepada manusia. Selain itu, para sahabat juga ikut menjaga Al-Quran dengan cara menghafal, dan sebagian menuliskannya di media yang sederhana. Jadi bisa kita lihat, walaupun belum menjadi ilmu yang tersusun rapi teman-teman, tapi dasar-dasar ulumul Quran sudah ada sejak masa Rasulullah. Nah, setelah Rasulullah wafat, kondisi mulai berubah. Umat Islam sudah tidak bisa langsung bertanya kepada Nabi, sehingga muncul kebutuhan untuk menjaga dan memahami Al-Quran dengan cara yang lebih sistematis. Dari sinilah perkembangan ulumul Quran mulai masuk ke tahap berikutnya, yaitu pada masa sahabat. Pada masa sahabat, ulumul Quran mulai berkembang lebih serius. Salah satu peristiwa penting adalah pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar, karena banyak penghafal Al-Quran yang wafat. Lalu pada masa Utsman bin Affan dilakukanlah standarisasi mushaf untuk menjaga keseragaman bacaan. Selain itu, para sahabat juga mulai lebih memperhatikan pemahaman ayat, sehingga menjadi dasar berkembangnya ilmu tafsir. Hal ini sejalan dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, sehingga perlu dipahami dengan baik. Istilah ulumul Quran sendiri sebenarnya tidak digunakan pada masa Rasulullah maupun sahabat. Istilah ini muncul pada masa ulama setelahnya, ketika berbagai pembahasan tentang Al-Quran mulai disusun secara sistematis. Para ulama kemudian mengumpulkan berbagai cabang ilmu tersebut dalam satu kajian yang disebut ulumul Quran. Tokoh seperti Imam Az-Zarkashi dan Imam As-Suyuti berperan besar dalam membukukan buku ini. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ulumul Quran berkembang berkat peran para ulama. Lalu siapa saja tokoh-tokoh penting yang berkontribusi dalam perkembangan ilmu ini? Itu yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Dalam perkembangan ulumul Quran ada beberapa tokoh penting yang berperan besar. Dari kalangan sahabat ada Abdullah bin Abbas yang dikenal sebagai ahli tafsir, bahkan dijuluki Turjumanul Quran karena kemampuannya dalam menjelaskan makna ayat. Kemudian dari kalangan ulama ada Imam At-Tabari yang menulis salah satu kitab tafsir terbesar dan menjadi rujukan sampai sekarang. Selain itu ada Imam Az-Zarkashi dan Imam As-Suyuti yang menyusun ulumul Quran secara lebih sistematis dalam karya mereka, Al-Burhan fi Ulumil Quran dan juga Al-Itqan fi Ulumil Quran. Daripada tokoh ini,
kita bisa melihat bahwa ulumul Quran terus berkembang dari masa ke masa. Nah, setelah kita mengetahui perkembangan dan tokoh-tokohnya, sekarang pertanyaannya, apakah ulumul Quran masih relevan di zaman sekarang? Untuk itu kita bahas sekarang. Ulumul Quran sangat relevan untuk kehidupan kita saat ini. Dengan adanya ilmu ini, kita bisa memahami Al-Quran dengan lebih benar, tidak hanya sekedar membaca atau memahami secara tekstual saja. Ulumul Quran juga membantu kita menghindari kesalahan dalam menafsirkan ayat, terutama jika ayat tersebut berkaitan dengan konteks tertentu. Selain itu, ilmu ini juga penting untuk menjawab berbagai persoalan di zaman modern dengan tetap berpegang pada Al-Quran. Hal ini sesuai dengan Quran Surat An-Nahl ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmata wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu secara berangsur untuk menjelaskan kepada manusia prinsip-prinsip umum segala sesuatu sebagai petunjuk menuju jalan kebenaran dan kedamaian, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri sepenuh hati kepada Allah. Bahwa Al-Quran menjadi penjelas bagi segala sesuatu, sehingga perlu dipahami dengan baik. Namun dalam praktiknya memahami Al-Quran di zaman sekarang ini juga tidak lepas daripada berbagai macam tantangan. Oleh karena itu, mari kita bahas tentang tantangan-tantangan kontemporer dalam memahami Al-Quran. Di era sekarang, memahami Al-Quran memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah masih banyak orang yang memahami ayat hanya secara tekstual tanpa melihat konteksnya. Selain itu, tidak semua orang memiliki dasar ulumul Quran sehingga rawan terjadi kesalahan dalam memahami ayat, sehingga dolun mudilun atau sesat memesatkan. Ditambah lagi dengan pengaruh media sosial di mana informasi tentang agama bisa tersebar dengan cepat, tapi belum tentu semuanya benar. Nah, seperti AI, orang-orang ini dapat menanyakan tafsir ayat Al-Quran dengan AI, padahal AI itu belum tentu 100% kebenarannya. Hal ini juga berkaitan dengan Quran Surat Ali Imran ayat 7, yang artinya, dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad, di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi kitab Al-Quran dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah, kekacauan, dan keraguan, dan untuk mencari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman, atau orang-orang yang ulul albab yang memiliki pikiran yang cerdas mengatakan, kami beriman kepadanya, yaitu Al-Quran. Untuk apa? Semuanya berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab atau orang-orang cerdas. Ayat ini menjelaskan bahwa ada ayat-ayat yang jelas dan ada ayat-ayat yang membutuhkan penafsiran lebih dalam, yaitu ayat mutasyabihat. Oleh karena itu, ulumul Quran menjadi sangat penting agar kita bisa memahami Al-Quran dengan tepat. Dengan demikian, sampailah kita di akhir pembahasan dari pembahasan yang telah dijelaskan. Dapat disimpulkan bahwa ulumul Quran adalah ilmu yang sangat penting dalam memahami Al-Quran. Ilmu ini sudah ada sejak masa Nabi Muhammad, lalu berkembang pada masa sahabat hingga para ulama, dan memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Di zaman sekarang, ulumul Quran tetap relevan karena membantu kita memahami ayat secara benar dan menghindari kesalahan tafsir. Oleh karena itu, mempelajari ulumul Quran menjadi hal yang sangat penting bagi umat Islam. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.